Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semua kabar baik ya. Selamat menyati sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Gondes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Kapan pilih kartun Des? Nanti pasti akan ada saatnya. Fase demi fase. Oke. Kamu harus tahu sebelum semua ini terjadi. Apa itu? Permasalahan apa itu yang kamu harus tahu? Kita akan lihat melalui tebaran kartu. Tentang apa, Des? Bisa mungkin tentang percintaan, tapi bisa juga mungkin tentang karier. Tapi kita akan fokus pada percintaan, pada sebuah hubungan. Ya, oke. Masih bersama Godes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disampaikan semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, tetap jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap pengambil keputusan ataupun langkah dalam hidupmu, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena Allah akan selalu melindungi, selalu menopang, dan selalu akan membimbing kita di saat kita memohon. Ya, sebetulnya tidak meminta pun akan dibimbing, tetapi Allah menyukai orang-orang yang memohon, meminta atau menyerahkan harapannya. Kenapa? Kuasanya tiada tara. Itu yang harus kita yakinin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan sang pemilik alam semesta. Jangan pernah melupakan sedetik pun. Jadi letakkan Allah di detak jantungmu, atau letakkan Tuhanmu di setiap detak jantungmu, agar selalu kamu selalu memohon kepadanya, selalu melibatkan dia dalam segala urusan apapun. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai ya. Kamu harus tahu sebelum semua ini terjadi tentang apa nih. Kita akan lihat tentang apa yang akan dipesankan melalui tebaran kartu ini. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga sahabat aku dimanapun berada selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Selalu dalam perlindungannya ya. Selalu diberikan kelimpahan kesehatan, kelimpahan rezeki, kelimpahan perlindungannya. Amin. Tentang sesuatu. Apa itu, Des? Tentang sesuatu. Tentang pergerakan waktu. Tentang sebuah hubungan, pastinya seperti itu ya. Tentang pergerakan waktu. Apa itu? Kita akan lihat kartu selanjutnya. Tentang sebuah ketegasan. Tentang roda keberuntungan atau tentang perubahan dalam pergerakan. Dengan cepat akan terjadi. Apa sih, Des? Deg-degan nih. Kita lihat aja perjalanan pesan tebaran kartu. Oke. Tentang cinta segitiga, atau kalau enggak tentang persahabatan antara kamu dan dia lagi. Seperti itu. Tapi ini condong ke tentang terbentuknya perubahan dari seorang persahabatan. Misalnya gini, ada kamu, ada dia, kamu, dan kemudian ada dia juga gitu loh. Jadi ada seseorang, teman akrab, ini teman kamu atau teman dia. Ini bisa terjadi antara kamu atau dia, karena ini adalah general reading ya. Jadi kamu punya teman atau dia punya teman gitu, akan bergerak menjadi sebuah perubahan. Paham ya? Paham. Cinta segitiga. Jadi sebelum terjadi kamu harus hati-hati, harus kontrol. Doi itu macam apa sih gitu, macam apa gitu, maksudnya apa sih deh macam ya. Kalau orang Jawa bilang itu tokmis tahu nggak sih tokmis? Tokmis itu orang yang suka memberikan cinta gitu, menawarkan cinta. Atau kalau ngelihat orang klimis sedikit gitu, orang klimis sedikit langsung dia deketin kayak gitu-gitu. Curiga dong, Des? Enggak curiga kan, Des nggak bilang curiga.
Cuman kamu harus lebih mengerti tentang pasangan kamu itu seperti apa sih gitu. Kan kita harus mesti tahu dong. Kita menjalin hubungan nggak tahu pasangan kita itu kayak apa gitu, bagaimana gitu loh. Jadi kan kamu harus tahu. Nah, ini di sini sebelum terjadi kamu harus tahu gitu loh. Ada sesuatu yang akan bergerak dengan cepat melakukan sebuah perubahan. Ya mungkin, bukan mungkin. Memang ini akan terjadi yang namanya cinta segitiga gitu. Ya, tentang karena ada batasan, tapi ini terbalik. Tidak ada batasan apapun, karena mungkin ini teman kamu atau teman dia akrab yang mungkin dikenalkan sama kamu, dia itu temennya, atau dia dekat sama teman kamu karena kamu pacarnya, terus dia dekat sama teman kamu. Kalau ditanya ya tetap teman kamu ya temanku gitu, kayak gitu, paham ya? Kita nggak curiga, tapi kita bicara tentang tebaran kartu ya. Galau, ada galau di sini, dia galau ya. Kalau kamu seorang pasangan yang peka, kamu harus melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan kamu. Ya, kamu harus tahu kenapa dia galau ya. Di sini ada Six of Swords, akan meninggalkan hubungan ini. Jadi ada cinta segitiga, ada meninggalkan hubungan lebih jauh dari kamu ya, lebih jauh dari saat sekarang berada. Misalkan sekarang ada di mana ya, di Jogja gitu, kamu juga di Jogja gitu, atau kamu di Jogja dia di Semarang gitu. Ada teman kamu, teman sekolah kamu atau apapun itu ya, kan sekarang kan zamannya digital ya, zamannya HP gitu, zamannya internet gitu ya. Menjalin sebuah hubungan pertemanan juga ya, teman kamu teman dia, atau teman dia teman kamu, atau sebaliknya teman dia sekolah. Jadi dia punya teman cewek, diperkenalkan kamu ya sebagai temannya gitu, tetapi ternyata kayak gitu terjadilah namanya cinta segitiga. Dan di sini dia galau ya, tidak ada batasan kan antara kamu dan dia, kan belum menjalin sebuah hubungan apapun. Mungkin ya ada sih, mungkin karena jaraknya, tapi di sini tidak memaparkan tentang jarak kamu yang jauh atau tentang perbedaan keyakinan, tidak. Di sini diartikan tidak ada batasan apapun, artinya ya mau dimanapun tempatnya gitu, atau dimanapun tentang hubungannya gitu, atau tentang keyakinannya, nggak masalah. Tapi kita berbicara tentang dia dan dia. Di sini ada seperti ada pergerakan cepat di mana sesuatu ini membuat dia galau, dan dia di sini akan meninggalkan ya. Ini meninggalkan kemana nih? Bisa jadi dia akan meninggalkan hubungan ini bersama dia gitu loh, tahu nggak? Cinta sembunyi-sembunyi ya, Des. Bukan sih, sebetulnya bukan cinta sembunyi-sembunyi, soalnya kan di sini kan galau cuman untuk menyampaikan ke kamu tuh bagaimana caranya gitu loh. Akhirnya dia tidak mengambil sebuah keputusan untuk menyampaikan ke kamu, tapi nanti waktu akan mengatakan sendiri, akan berbicara di mana hubungan ini terjadi gitu. Paham ya? Paham. Kalau nggak paham boleh personal reading. Tentang lembaran baru, tentang sesuatu lembaran baru yang akan dia buat kedepannya untuk dia dan kamu. Dia meninggalkan dan membuka lembaran itu yang ada di pikiran dia. Meninggalkan hubungan ini untuk membuka lembaran baru dengan yang baru gitu, yang seseorang itu gitu. Ini teman dekat kamu ya, bisa teman dekat kamu, bisa teman dekat dia. Jadi intinya tuh persahabatan menjadi cinta kayak gitu loh, padahal udah punya kamu gitu loh. Paham nggak? Paham. Oke. Ketawa deh, karena dia nyaman, dia ngerasa nyaman justru dengan orang lain, bukan dengan kamu gitu ya. Nyamannya sama orang lain, bukan dengan kamu. Terus kamu selama ini dianggap apa? Nggak tahu dianggap apa ya.
Ada kekuatan alam di sini yang membantu. Mungkin karena dia jodoh kali ya, bukan jodoh kamu gitu. Sehingga udah ada kamu pun dia masih mau sama teman sendiri atau teman kamu ya, seperti itu. Hati-hati ya, kalau kamu punya teman, kamu punya pacar, punya temen cowok, mungkin kamu cewek ya, kamu feminim gitu ya, kamu punya pacar dan kamu punya teman, jangan pernah kamu kenalkan sama pacarmu itu ya, nanti menjadi masalah gitu loh, ya enggak sih? Banyak kan seperti itu kok. Di sini ini contohnya, ya kan? Sebetulnya biar mengenal gitu loh. Kalau ada sesuatu gitu kan, kalau misalkan kamu ada masalah atau sakit atau apapun, kalau kamu nggak bisa menghubungin teman kamu yang menghubungin pacar kamu gitu, karena memang secara jauh gitu ya, atau yang memberi kabar gitu, akhirnya tukar-tukar HP kan, HP masuk gitu. Suudon des, bukan suudon. Bunda itu cuma bilang waspada. Jangan pernah memberikan nomor HP teman kamu ke dia, atau sebaliknya seperti itu, karena itu kan menjadi sebuah penyakit atau masalah baru. Ya kalau teman kita baik-baik aja menolak gitu lah, kalau enggak itu banyak kejadian ya, banyak kejadian. Dan Gonda sudah melakukan sebuah survei, memang kebanyakan seperti itu, daripada yang enggak itu banyakan tuh 75% seperti itu. Paham ya? Paham. Bahkan kekuatan alam di sini membantu, maksudnya untuk sebuah perjalanan, ada keajaiban gitu loh, ada keajaiban dimana mempermudah mereka itu untuk bersatu. Kenapa? Dengan tangan kamu sendiri, dengan dengan kamu berbicara untuk, ya dengan kesepakatan kamu kan, ini kan dia menyimpan nomor kamu atau mengizinkan teman kamu untuk menghubungin dia kalau ada sesuatu gitu. Curiga Des? Enggak curiga, Bunda cuma bilang waspada, seperti itu. Waspada itu penting ya, karena kita hanya manusia biasa yang mempunyai batas-batas tertentu. Godaan diri juga bisa terjadi sama kita ya, karena apa, di antara kita berdua antara kamu dan dia itu ada orang lain, atau ada hantu gitu loh. Tahu nggak hantu? Ada syaiton gitu. Kita tidak menyalahkan syaiton ya, itu termasuk pribadi masing-masing sih. Kalau memang doyan makan teman ya nggak masalah kayak gitu, bukan syaitonnya yang salah, tapi memang pribadi seseorang yang memang doyan makan punya teman gitu loh, atau pagar makan tanaman seperti itu. Pagar dimakan, tanamannya dimakan sama pagar, itu harusnya melindungi kamu atau paling nggak berpihak sama kamu, tetapi nah itu ya, hubungan itu kan luas ya kan, terjemahannya tuh luas, kalau dijabarkan tuh luas gitu ya. Ada di sini yang dinamakan sebuah, ini digambarkan seorang petapa, diam tapi jalan gitu, tahu nggak? Diam tapi jalan, baik dalam bentuk doa atau dalam bentuk apapun itu, karena ini termasuk perjalanan hidup ya, tentang sebuah perjalanan hidup, termasuk hidup kamu dengan dia itu juga ada rutenya kan. Nah seperti itu, jadi aku harus gimana deh, ya udah ngiklasin aja gitu. Ikhlas itu lebih indah kok daripada kita menangis untuk hal-hal yang nggak penting. Kamu nangis dia sudah sama teman kamu, atau dia sama teman yang diaku di depan kamu temennya, nangis nggak ada guna, orang dia sendiri tidak menangis ya. Dan ini dia sudah pertimbangkan untuk melakukan hal seperti ini. Jadi ya, kamu harus tahu sebelum ini semua terjadi ya. Paham ya? Oke. Semua sudah dimulai tidak lama, sudah dimulai sejak lama itu sebetulnya tuh, cuman mungkin saat ditebar kartunya ini baru mulai gitu. Ada yang sudah mulai, ada yang belum, makanya kamu harus tahu sebelum terjadi ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau kamu di ranah ini tetapi kurang paham, silahkan personal reading. Karena ini adalah general reading, ditarik secara acak energi, jadi bisa resonate total, bisa tidak total ya. Kalau yang tidak resonate artinya ini bukan energi kamu, tetapi kamu bisa ambil atau bisa petik daripada pesan tebaran kartu ini sebagai pembelajaran tentang kamu ya. Tetapi ya jangan heran, nanti juga akan terjadi kegagalan ya di dalam hubungan ini. Kayak namanya pengkhianat, tetap aja
tidak akan berhasil. Berhasil itu pun cuma ada batas waktu berapa 2 bulan, oke lancar aja, sudah siap, sudah bisa melukai kamu, meninggalkan tato buat kamu ya kan. Tapi 2 bulan kemudian lepas, ada kegagalan, dan ini kegagalan juga terjadi pada kamu nanti tentang hubungan sama dia gitu ya. Tetapi nggak langgeng sih sebetulnya, sesuatu yang berbau-bau pengkhianatan, apalagi nggak jujur seperti ini, apalagi main-main nggak jujur ini ya, main berkhianat ya, nggak akan langgeng. Makanya jangan pernah berkhianat dalam segi apapun, karena sesuatu yang berbau bohong, berkhianat itu nggak langgeng ya, seperti itu ya. Jadi harus mempertanggungjawabkan semua ini ya, dengan segala apapun itu dia bertanggung jawab. Kalau kembali sama kamu pun ya seperti itu. Ini hubungan ini sudah terlanjur serius tetapi gagal ya, karena yang baik buat kamu kan belum tentu baik buat seseorang yang orang ketiga ini kan. Nah, terbongkarnya di sini nanti, dan kamu nanti sebagai penonton tentang kegagalan. Kalau dia sudah menikah itu sangat melukai hati ya. Tapi buat kamu sahabat aku semua, jangan menangis sesuatu yang nggak penting. Apalagi seseorang yang sudah mengkhianati kamu terus sampai menikah, itu sangat melukai sekali. Nah, disitulah kamu harus pancangkan doa. Semoga dia baik-baik saja, semoga dia selalu dalam perlindungannya, semoga dia selalu bahagia sampai kakek-kakek, nenek-nenek itu betul-betul benar-benar kamu tuh berjiwa ya, berjiwa namanya apa tuh, berjiwa tangguh ya, kamu berjiwa yang benar-benar terpuji, nggak usah sakit hati ya. Buat sahabat semua ya, ini nggak cuma yang resonate di sini, nggak cuma yang resonate di sini, tapi buat semuanya pesan ini. Jangan menangisi sesuatu yang nggak perlu kamu tangisin, tanya buang-buang energi aja. Masih banyak dia di sana yang lebih baik. Mungkin di sini Tuhan menyisipkan pesan untuk kamu atau pembelajaran untuk kamu, bahwa mengenal seseorang ini kamu banyak hikmah yang kamu dapat, bukan untuk ditangisin, tapi ambil hikmahnya, bahwa kamu tidak akan melakukan seperti yang dilakukan pada pasangan kamu nanti. Dan kamu bisa mengambil sebuah hikmah bahwa persahabatan itu hati-hati, ada tingkatan pengkhianatan, bahaya sekali. Dan kamu tidak akan pernah melakukan karena kamu sudah merasakan kalau kamu ada di ranah ini. Kalau kamu tidak di ranah ini, artinya kamu banyak pembelajaran yang kamu dapat, bahwa berkhianat itu menyakitkan. Jadi kalau kamu nggak mau disakiti, jangan berkhianat, ya kan? Seperti itu. Apalagi bertindak bohong, ya. Ini bagian dari ego, iya. Kalau menurut Gonda sih memang ego sekali. Ego. Saenake dhewe, saenake udeli dhewe. Ya toh. Ora mikir ke perasaan, tapi kamu nggak boleh mengumpat ya. Cukup Gondes saja yang ngomong. Kamu Gondes ngumpat. Ini ngumpat demi menegaskan aja bahwa segala sesuatu ada rutenya, dan kamu ada di rute yang mungkin kamu akan bertanya sama Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan ya. Tutup pintu, tutup jendela, kunci pintu, kunci jendela, masuk, bertanya sama Tuhan, menangislah sama Tuhan, dan minta kekuatan, pastinya seperti itu ya. Hati-hati, pesan kembali buat kamu, hati-hati dalam menjalin sebuah hubungan ya. Tentang yang bahagia belum tentu terlihat bahagia terus. Jadi di sini kamu harus paham ya, penuh dengan kesabaran ya. Dan yang terakhir, nggak usah sedih, nggak usah sakit hati, biarlah semua berlalu ya. Hilangkan kebimbangan, maju ke depan, positif. Buang rangkaian-rangkaian buruk di depan kamu selama ini. Kamu tokoh yang tangguh di cerita ini ya. Jangan dibuat baper ya. Semuanya ambil hikmahnya,
Ya, kamu lebih baik mengerti tentang dia sekarang daripada nanti sudah betul-betul kamu sudah menaruh hati kamu, ya sudah benar-benar kamu meletakkan hati kamu untuk dia, ternyata dia seperti ini. Nah, disinilah judulnya, ternyata kita membahas tentang sebuah pengkhianatan ya, yang sebetulnya kamu mungkin nggak tahu, ya kan, seperti itu. Oke, banyak pembelajaran di sini ya, termasuk Kondes juga belajar bahwa khianat itu menyakitkan, dan semoga kita tidak akan menjadi pengkhianat baik dalam pengkhianat cinta, pengkhianat kepercayaan, atau pengkhianat apapun itu tidak dibenarkan, dan itu sangat melukai, dan jangan pernah kamu melakukannya agar kamu tidak mendapatkan yang disebut teman karma ya. Cepat atau lambat karma ini, karmanya sudah terjadi, nanti kamu juga bisa akan melihat tentang sebuah kegagalan setelah dia menikah ya, seperti itu. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil 5 pesan untuk kamu. Kita rapihkan dulu. Oke. Kamu harus tahu sebelum semua ini terjadi. Pesan untuk kamu yang menonton video ini. Kita ambil atas, bawah, tengah, bawah lagi, kemudian atas. 5 pesan untuk kamu yang menonton video ini. Ingat, ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian semua. Dan jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan ya. Oke. Pesan pertama, optimis ya. Kemudian cintai dia karena Allah, agar kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, tidak merasa sakit atau terluka ya. Karena apa? Karena mencintai karena Allah itu penuh dengan keikhlasan. Apapun yang terjadi, kamu akan kembalikan pada Allah, bahwa datang dia karena Allah, pergi pun dia karena Allah, seperti itu. Apakah kamu mencintainya benar-benar, ataukah apakah kamu benar-benar mencintainya, itu hanya kamu yang tahu ya. Nggak usah nangis ya. Dia tipe pribadi cuek, mengesalkan sekali. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus ya, kembali. Cintailah dia karena Allah ya. Oke, di sini kita akan melihat energi yang tercurah. Di sini kita akan melihatnya. Ada energi Cancer ya. Kemudian ada energi Aquarius ya. Juga ada energi di sini juga ada Gemini ya, ada Gemini. Juga energi Aries, banyak sekali, tapi sedikit-sedikit ya tercurah di sini. Ada energi Leo, ini kuat sekali energi Leo. Juga ada energi Scorpio terlihat di sini. Juga di sini ada energi Taurus ya, ada energi Taurus. Oke. Juga ada energi Gemini ya, sedikit Gemini ya, tetapi ada curahannya di sini ya. Terakhir ada energi kembali Aries, kuat sekali. Ada 4 elemen di sini yang tercurah di sini. Kalau Gondes bicara tentang zodiak, artinya bukan ini zodiak dia gitu, bukan, tetapi ini adalah elemen yang tercurah di sini, atau energi yang tercurah di tebaran kartu ini ya. Oke, semoga ini semua bermanfaat. Semoga ini bisa bermanfaat, minimal jadi pembelajaran, jadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu ya, serahkan pada Sang Pemilik alam semesta. Jangan berharap apa yang ada di dunia ini, karena dunia ini adalah fana ya, bisa menyakitkan, mengecewakan. Jadi serahkan cintamu dan ataupun apapun itu kepada Allah. Bermohonlah padanya, Sang Pemilik alam semesta akan
memiliki cinta sejati ya. Kenapa sih cinta sejati seperti apa, Tondes? Cinta sejati itu antara kamu dan pemilik alam semesta. Selebihnya yang ada di dunia ini adalah bonus. Jadi jangan mencintai atau berharap bonus terlalu ya. Jadi kamu mencintai aja Allah dan kembali pada Allah, meminta kepada Allah bahwa segala sesuatu kamu minta bonusnya pada Allah aja. Karena yang ada di dunia ini sebetulnya hanya bersifat bonus. Ya, begitu. Ya enggak sih, versi Gondes seperti itu. Jadi agar kita itu apa ya? Jadi wanita yang tegar. Kalau cowok ya jadi maskulin yang tegar, bahwa kita tidak boleh mencintai dia mati-matian 100% ditablak gitu. Begitu dia mempunyai yang lain kamu tuh termehek-mehek ya kan, sangat menyakitkan ya enggak. Lebih baik kita mencintai dia karena Allah. Seandainya dia pergi berarti ya udah, daripada diambil Allah biar diambil sama orang aja kan, kamu bisa melihatnya. Gak gitu Des, melukai iya Gondes tahu kok ibaratnya gitu loh, biar kamu nggak terlalu tegang gitu loh. Gondes suka selingin dengan ketawa-ketawa gitu. Oke sahabat Gondes taruh tentang hati janji ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan banyak itu adalah milik Gondes sebagai manusia biasa, jadi mohon dimaafkan ya. Tetap jangan lupa melibatkan Tuhan kamu ya di setiap mengambil keputusan ataupun langkah dalam hidupmu. Yang pasti letakkan Tuhanmu di setiap detik atau setiap detak jantungmu agar kamu selalu mengingatnya, selalu bermohon kepadanya. Ya, seperti itu. Oke, tetap optimis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.